Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Jumat Pekan Biasa ke-18, 5 Agustus 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus menyatakan kepada para murid-muridnya bagaimana jika hendak mengikutinya. Dalam perikop Injil hari ini, ada dua hal yang syarat dalam mengikuti Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri, dan yang kedua adalah memikul salib. Yang pertama adalah menyangkal diri, adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Ini adalah suatu tindakan yang tidak mudah, karena kita sering melakukan apa yang kita anggap gampang dan menguntungkan kita, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak dalam kehidupan sehari-hari kita bertanya terlebih dahulu kepada Allah sebelum mengambil keputusan. Penyangkalan diri melibatkan pertobatan yang terus-menerus. Karena penyangkalan diri melibatkan kerendahan hati yang menjadi dasar dari pertobatan dan tentunya spiritualitas orang Katolik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penyangkalan diri yang terus-menerus, yang didasari oleh kebenaran dan kasih kepada Allah, akan semakin membuat diri kita menjadi semakin mirip seperti Yesus. Dan penyangkalan diri ini tentunya akan membawa kita kepada kebebasan, karena kebenaran adalah membebaskan.
Dan syarat yang kedua adalah memikul salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, memikul salib berarti rela memikul perjuangan dan kesulitan hidup, bahkan derita sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu memikul salibnya sendiri menuju puncak Golgota. Inilah jalan Tuhan, yakni jalan salib yang harus diikuti oleh para pengikutnya. Tak terkecuali kita saat ini yang menjadi pengikut Yesus. Maka pertanyaan refleksi untuk kita, apakah kita telah berusaha mengekang kepentingan diri demi kepentingan sesama atau masih cenderung bersikap egois, yakni memikirkan kepentingan dan kesenangan diri? Dan apakah kita tetap setia menjadi pengikut Yesus walaupun banyak menanggung perjuangan dan kesulitan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bersedia kehilangan nyawa memang terkesan menakutkan. Akan tetapi itulah cara terbaik untuk menjadi pengikut Yesus atau mengikuti Yesus. Semua pengikut Yesus harus siap mengorbankan dirinya, karena mewujudkan keselamatan itu butuh perjuangan. Dan semoga kita mampu menjadi pengikut Yesus yang berani untuk berkorban demi menegakkan iman dan cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.